Salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini. Dan saya ucapkan selamat datang serta selamat bergabung bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung dalam channel ini. Jadi beberapa waktu lalu saya mengupload sebuah video yang sedikit menunjukkan tentang isi pledoi dari Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan ada salah seorang saudara kita yang muslim yang masuk dan berkomentar, tidak tahu apa maksudnya berkomentar seperti demikian. Saya memberi pin untuk komentar itu dan saya mulai sedikit berdiskusi dengan dia. Mari kita simak diskusinya. Begini, dia berkomentar bahwa orang munafik. Lalu saya memberikan salah satu hadis, di mana di dalam hadis itu dikatakan bahwa Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, yaitu dimana hadis itu terdapat dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Nanti saudara bisa baca. Lalu dia membalas saya seperti ini: terima kasih telah mengajarkan hadis. Lalu dia mengatakan, kebohongan Saifuddin Ibrahim sudah banyak terbongkar, masihkah Anda membanggakannya? Lalu saya menjawabnya, apa yang dibanggakan dari nabi yang mengajarkan membunuh orang yang tidak mengakuinya sebagai nabi? Sudahkah saudara melakukannya sesuai ajaran nabi? Sudahkah saudara meneladaninya? Dia menjawab saya, maaf, Anda bicara tanpa dalil. Di mana ayat Al-Quran untuk membunuh jiwa yang tak bersalah? Padahal sebenarnya tadi saya berbicara menggunakan dalil hadis sahih. Tapi dia tetap meminta ayat Al-Quran. Mari kita lanjutkan. Michael Hart menulis buku 100 orang paling berpengaruh di dunia. Alasan dia menaruh Nabi Muhammad di nomor 1 adalah karena dia tauladan yang baik dan jujur. Oke. Jadi saya mengatakan kepada dia, hadis di atas adalah hadis sahih dan saudara masih meminta ayat Al-Quran. Saya memberikan dia Quran surah 4 ayat 89. Hanya mengutip sebagian dari isi Quran itu. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Lalu dia menjawab saya, maaf, Anda YouTuber yang tidak jujur. Mengapa ayatnya tidak lengkap? Kok gak sekalian ayat selanjutnya? Kalau Anda baca sepotong-sepotong, Anda tidak akan paham. Bagaimana dengan ustadz-ustadz yang selalu memotong ayat-ayat Alkitab? Atau para apologet Muslim yang selalu memenggal ayat-ayat Alkitab, apakah mereka berlaku jujur? Kita lanjut saja. Dia mengatakan, Anda itu publik. Malu jika Anda memfitnah agama atau keyakinan orang lain. Semoga Anda mendapat hidayah dan pelajari Al-Quran lebih baik lagi. Oke, saya membalasnya, baiklah. Saya kasih ayatnya yang lengkap. Saya memberinya Quran surah 4 ayat 89 hingga 90. Nanti saudara baca sendiri karena terlalu panjang. Tapi saya memberikan tanda kutip, saya memberikan tanda bintang di situ untuk salah satu kutipan lagi, di mana di situ dikatakan, janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-teman dalam kurungmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Dan seterusnya nanti saudara baca sendiri. Lalu saya memberikan salah satu pertanyaan kepadanya, apakah perintah membunuhnya menjadi berubah? Bandingkan dengan ajaran Yesus dan Paulus yang saya paparkan di atas, mengasihi tanpa pengecualian. Lalu dia menjawab saya, berarti maksud kamu kami tidak boleh membela diri ketika diperangi. Ingat tadi permasalahan saya adalah Muhammad membunuh orang yang tidak mengakui dirinya sebagai nabi. Itu permasalahan saya. Lalu saya membalas dia seperti ini, bisa baca apa yang saya permasalahkan dari awal. Muhammad membunuh orang yang tidak mengakui dirinya sebagai nabi. Itu diperkuat oleh hadis sahih yang saya tulis. Dan saudara meminta ayat Al-Quran, saya beri ayat Al-Quran yang menuliskan bahwa jika mereka berpaling di sini adalah jika mereka tidak mengakui Tuhan Allah sebagai Tuhan, maka mereka diperbolehkan untuk ditawan dan dibunuh.
Apakah saudara sudah mengikuti ajaran dan meneladaninya? Apakah yang akan dibanggakan dari nabi yang membunuh orang yang tidak mengakui dirinya sebagai nabi? Saya bertanya kepadanya. Lalu dia menjawab saya lagi, tetapi jika mereka membiarkanmu, dia mengutip salah satu kutipan dari ayat yang tadi. Tetapi jika mereka membiarkanmu dan tidak memerangimu, tolong baca yang lengkap. Anda main comot. Yang lengkap dong, kok nggak adil. Lalu saya memperjelas lagi apa yang saya permasalahkan. Permasalahannya adalah, sudahkah saudara mengikuti dan meneladani ajaran itu? Ada orang yang tidak mengakui Muhammad sebagai nabi, dan apakah saudara harus membunuh mereka sesuai ajaran dan tauladan nabi saudara? Apakah saudara mau melakukannya? Karena sekarang kita lihat sudah banyak orang yang mulai murtad. Apakah bisa? Kita tidak tahu, tetapi itu saya hanya memperjelasnya di dalam hadis sahih yang tertulis dan juga di dalam ayat Quran yang tadi. Lalu saya lanjutkan, apakah saudara sudah melakukannya? Apa yang saudara petik adalah pengecualian, tapi perintah awalnya adalah membunuh orang yang berpaling dari Islam. Saudara melakukan pembenaran dengan menggunakan pengecualian. Ingat, permasalahan saya adalah Muhammad membunuh orang yang tidak mengakuinya sebagai nabi. Itu permasalahan saya. Nah, dia menjawab saya, tetapi jika dia mengutip ayat yang tadi lagi. Lalu dia mengatakan, saya harap Anda lebih jeli membaca ayatnya. Selamat belajar. Lalu saya juga mengutip ayat yang tadi saya permasalahkan, yaitu dilarang menjadikan orang-orang kafir untuk menjadi teman-temanmu, dan juga jika mereka berpaling bisa dikatakan bahwa Muslim dapat membunuh mereka atau Muhammad dapat membunuh mereka jika mereka berpaling atau tidak mengakui Muhammad sebagai nabi dan tidak mengakui Allah adalah Tuhan mereka. Saya hanya mengutip apa yang ada di dalam Al-Quran. Silakan saudara nilai sendiri. Nah, dia lanjut mengatakan bahwa andai saja kebodohan ada tukang parkirnya, maka tidak akan kelewatan. Lalu saya menjawabnya, apakah membunuh orang yang tidak mengakui seseorang sebagai nabi adalah tindakan yang patut diteladani? Saudara dari tadi hanya berputar-putar tanpa menjawab pertanyaan saya. Bahkan saudara tidak bisa membantah isi hadis yang menceritakan kejamnya seorang Muhammad. Lalu dia menjawab saya, orang yang boleh dibunuh adalah orang yang memerangi Islam. Kalau tidak memerangi ya damai, simpel kan? Itu jawabannya. Lalu dia memberikan Quran surah Al-Maidah 32. Yang menuliskan bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, ya taulah Quran yang selalu dipakai Muslim untuk membantah argumentasi di mana Muhammad membunuh orang yang tidak mengakuinya sebagai nabi. Yaitu bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu yang membunuh, dalam kurung membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seutuhnya, seluruhnya. Dia mengatakan selamat belajar Al-Quran. Lalu saya mengatakan kepada dia, apakah saudara sedang meragukan hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan syahadah? Muhammad diperintahkan memerangi. Ingat, Muhammad diperintahkan memerangi, bukan diperintahkan untuk melawan perang. Saudara mengutip Al-Quran, dan di sini kita bisa melihat betapa kontradiksinya sang Nabi dengan ayat Al-Quran sendiri. Yang diperintahkan Al-Quran lain, tetapi yang dijalankan, dilakukan oleh Muhammad justru lain. Terus ada saudara kita yang mempermasalahkan isi Quran yang menyatakan bahwa Isa tidak disalibkan dan lain sebagainya. Kalau saya tidak salah ingat, nanti saudara boleh baca di kolom komentar video sebelumnya, karena saya sudah memberi pin untuk komentar yang ini. Dia menjawab saya, Anda tahu nggak konteks ayat itu diturunkan? Kenapa ayat itu diturunkan? Kapan hadis itu diucapkan? Semakin Anda nyinyir, Anda akan diketawain. Anda harus belajar lebih dalam lagi. Lalu dia mengatakan kepada saya begini, saya bisa tunjukkan ayat porno dalam Alkitab, dalam kitab Anda.
Maksudnya dalam Alkitab, kontradiksi, kesalahan sains, tapi itu tidak akan saya lakukan karena itu akan menimbulkan permusuhan antara agama dari Anda bingung mengapa Anda tak belajar mencari persamaan antara keduanya. Nah, kalian lihat komentar sebelumnya, dia mengatakan bahwa saya tidak tahu konteks ayat itu diturunkan, tetapi dia mengatakan bahwa dia ingin menunjukkan ayat-ayat porno dalam kitab saya, kontradiksi kesalahan sains. Saya gunakan komentar yang tadi saja. Saudara tidak tahu konteks yang ada di dalam ayat-ayat Alkitab. Jadi percuma juga saudara tunjukkan ayat-ayat porno dalam kitab saya. Saya selalu mengatakan bahwa percuma juga kita menunjukkan kesalahan kitab orang lain kalau itu tidak membuktikan bahwa kitab kita sendiri menjadi benar. Jadi menyalahkan kitab orang lain tidak membuktikan bahwa kitab kita menjadi benar. Buktinya saya menunjukkan hal yang kontradiksi di antara Al-Quran dengan hadis saja dia tidak terima. Oke, jadi percuma juga saudara kita menunjukkan ayat-ayat porno dalam Alkitab dan kontradiksi lain sebagainya, karena hal itu bisa orang-orang Kristen jelaskan. Tetapi pertanyaannya adalah apakah saudara mau menerima penjelasan itu? Bahkan saudara dari tadi saudara kita yang ini tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Permasalahan saya adalah Muhammad membunuh orang yang tidak mengakuinya sebagai nabi. Silakan saudara muslim yang menilai. Saya hanya menunjukkan kebenaran dan berbicara sesuai apa yang dikatakan oleh hadis dan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Dan salah satu pengajaran yang menurut saya paling melampaui kemanusiaan adalah di mana kita mengasihi tanpa pengecualian. Mengasihi sesama manusia kita tanpa pengecualian. Oke? Itu yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan terlebih lagi kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kamu. Tidak ada ajaran itu di agama manapun. Di dalam kitab suci apapun tidak ada ajaran seperti itu. Dan itu diajarkan oleh Yesus Kristus dan para rasul. Ya, sekian dulu dari saya. Silakan saudara-saudara muslim dan saudara Kristen nilai sendiri. Kita jumpa pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.